Selamat sore, Neri. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya memenuhi panggilan Ibu. Kita hari ini ada sesi coaching sebentar, maksimal itu sekitar 10 menitan ya. Nah, Ibu pengen tahu Neri mau ngobrol tentang apa hari ini? Terima kasih Bu. Yang ingin saya sampaikan masalah hari ini tentang pembelajaran Bu. Saya merasa di dalam kelas saya tidak termotivasi belajar. Misalnya pengennya saya itu nyantai Bu, terus malas mengerjakan tugas gitu. Pokoknya kurang semangat belajar Bu. Berarti sekarang ini sedang di posisi kurang motivasi belajar ya, kurang semangat untuk belajar, pengennya senang-senang aja, ngobrol-ngobrol dengan teman aja ya. Iya Bu, seperti itu lebih kurang Bu. Jadi dari kegiatan kita hari ini, pengennya nanti mau dapat apa? Pengennya Bu setelah sharing dengan Ibu, saya bisa mengembalikan motivasi belajar saya seperti dulu lagi, Bu. Bersemangat kalau guru mengajar, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan tidak lagi malas-malasan di kelas, Bu. Ya, berarti pengen motivasi belajarnya meningkat lagi, pengen semangat belajar lagi di kelas ya? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Oke. Kalau kita kaitkan dengan motivasi nih ya, ciri-cirinya siswa atau murid yang punya motivasi belajar tinggi itu gimana? Menurut saya, Bu, kalau siswa yang punya motivasi belajar tinggi itu dia semangat di dalam kegiatan pembelajaran, lalu mengerjakan tugas, kemudian aktif dalam kegiatan belajar, uh, terlihat happy gitu Bu di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, berarti kalau anak yang termotivasi belajar itu, anak yang semangat itu nampak dari tingkah lakunya ya, nampak dari wajahnya yang ceria, kemudian yang bersemangat di kelas, ya. Iya Bu. Iya benar Bu. Kira-kira apa sih yang membuat tidak termotivasi belajar itu? Kalau saya kira-kira ini Bu, misalnya kalau di rumah itu, misalnya malam saya tuh lebih suka nonton drakor Bu, nonton drama Korea sampai malam gitu. Jadi Ya. kalau di kelas itu saya bawaannya tuh ngantuk Bu, malas itu beraktivitas gitu. Berarti sekarang ini waktunya lebih banyak dihabiskan untuk apa ya? Untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak ada kaitannya dengan sekolah ya. Jadi apa namanya? Sehingga waktu yang seharusnya bisa dipakai istirahat, sehingga besoknya sekolah jadi semangat, sudah terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan belajar, tidak ada hubungannya dengan sekolah. Iya Bu, itu Ya, dari gitu ya. saya seperti itu Bu, yang saya rasakan Bu. Berarti tadi waktunya sudah banyak dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, sehingga waktu istirahatnya sudah berkurang, kemudian jadi berakibat lesu ke sekolah, mengantuk, sehingga motivasi dan semangat belajarnya sudah menurun, sudah tidak ada lagi. Begitu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Neri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya lakukan mungkin saya manajemen waktu lagi Bu, kapan saya harus belajar, kapan saya harus istirahat, kemudian mengatur lah Bu yang gimana seharusnya saya sebagai pelajar gitu. Jadi nanti semangat saya tidak kendor karena banyak main ataupun lelah kan Bu. Kemudian juga mungkin menjaga kesehatan Bu. Ya, berarti dengan mengatur lagi schedule-nya, membagi waktunya,
kemudian apalagi menjaga kesehatannya. Ada lagi yang lain enggak? Meningkatkan kesadaran diri Bu bahwa yang terutama itu saya harus belajar. Jadi menyampingkan keinginan pribadi saya seperti main ataupun nonton menggunakan handphone itu kan tidak sebaiknya saya lakukan gitu, karena itu berpengaruh pada motivasi belajar saya di kelas, Bu. Oke. Jadi di antara yang disebutkan tadi, mana yang sebaiknya atau yang mungkin dilakukan pertama kali? Yang pertama kali ingin saya lakukan itu adalah manajemen waktu, Bu. Jadi saya akan coba mengatur lagi kegiatan saya mulai dari pagi sampai tidur sehingga tidak banyak waktu yang mubazir ataupun waktu-waktu yang menyebabkan saya rugi ya, sehingga nanti berefek buruk pada semangat saya belajar di sekolah. Ya, berarti dengan manajemen waktu ya, membagi waktu kapan belajar, kapan istirahat, kapan Ya, main. Ya, kira-kira bisa dilakukan itu sendiri atau butuh bantuan orang lain untuk menjaganya agar bisa terlaksana? diingatkan oleh orang tua, tapi saya berusaha sendiri, Bu. Supaya dengan ibu saya nanti akan saya sampaikan juga gitu, Bu. Ya, berarti selain dari menanamkan motivasi dari dalam diri dulu untuk konsisten melakukannya, juga dengan meminta bantuan orang tua ya untuk mengingatkan agar tetap konsisten melakukannya. Nah, jadi sudah sampai di akhir pembicaraan kita nih, yang Ibu mau tanya lagi. Apa yang kamu dapatkan dari sesi ngobrol kita sore ini? Dari hasil pembicaraan kita ini saya bisa dapatkan bahwa saya itu harus merubah cara belajar saya, Bu, terutama dengan saya mengatur waktu belajar yang efektif gitu. Intinya saya mereschedule ulang kegiatan-kegiatan saya itu supaya lebih teratur dan tidak mengganggu motivasi belajar saya lagi. Ya, kapan mau dilaksanakan? Insya Allah mulai hari ini, Bu. Akan saya susun ulang jadwalnya. Oke, jadi mulai dari hari ini susun ulang jadwal kembali, kemudian berusaha untuk konsisten melakukan jadwal yang sudah dirancang di awal ini. Ya, begitu ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan sesuai harapan, sehingga nanti motivasi belajarnya bisa stabil lagi, bisa meningkat lagi, sehingga hasil belajarnya bisa maksimal. Apalagi kita mau ujian akhir semester. Ya, terima kasih, Ya, Neri. Silahkan kembali ke kelasnya lagi. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Febi. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Neri. Sore. Kenapa nih, Bu Febi? Kayaknya lesu nih keluar dari kelas. Wajahnya kayaknya ada beban gitu. Kenapa nih, Bu Febi? Iya nih, Bu Neri. Saya tadi masuk di kelas 10 AT2. Jadi kok sepertinya anak-anaknya kurang motivasi belajar gitu, kurang semangat. Saya merasa bicara sendiri di kelas, tidak ada respon atau feedback dari anak-anak. Oh gitu. Mumpung kita belum pulang nih ya, Bu Febi ya. Kira-kira dari apa yang ingin Ibu sampaikan itu terkait dengan apa yang Ibu alami barusan di kelas itu? Gimana ya caranya supaya siswa tersebut mau istilahnya mau belajar lah, mau ada perhatiannya sedikit lah dengan pelajaran gitu. Motivasi dan semangatnya belajar itu ada gitu. Jadi saya sebagai guru istilahnya sudah menyiapkan program, sudah buat persiapan yang matang gitu. Masuk kelasnya sudah dengan semangat, tapi kok nengok anaknya lesu semua gitu. Oh gitu. Jadi gitu ya Bu Febi, padahal kita udah susah-susah menyiapkan perangkat ajar, materi, bahkan kadang-kadang kita udah menyiapkan media sampai
segala macam ya Bu dari internet ya. Tapi kalau aja nanti di kelas mereka itu menanggapinya itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Iya, iya, iya Bu, dari betul. Oh gitu, ya Bu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu atau Bu Feby lakukan terhadap masalah yang barusan kita bahas itu, terhadap masalah motivasi siswa tadi? Iya, kalau kalau untuk kegiatan di kelas mungkin bisa dengan kegiatan bervariasi. Bervariasi kegiatan di kelasnya, misalnya ada diskusi kelompok, kemudian ada bekerja dalam individu, kemudian mungkin juga bisa apa ya, bisa dilakukan dengan games misalnya, kemudian menggunakan apa media-media yang menarik bagi mereka. Mungkin itu yang bisa dilakukan Bu Neri. Oh gitu. Jadi mungkin bisa kita atasi dengan cara variasi dalam strategi atau metode mengajar ataupun membawakannya ke dalam game ya Bu Feby karena anak-anak lebih suka pada game ya. Ya, Oh, oh gitu ya. Bagus sekali ya kita berharapnya juga seperti itu. Kemudian Bu Feby mengingat kasus tadi terkait dengan anak-anak yang motivasi belajar rendah ini kalau kita rentang di dalam skala nih Bu Feby dari skala 1 sampai 10 kira-kira kondisinya itu di skala berapa Bu Feby? kalau sekarang khusus di kelas itu ya Bu Neria, Ya, di kelasnya. kalau yang di kelas itu sepertinya anak-anak itu berada di skala 4 dari 10 gitu. Kalau menurut saya, ya. Berarti cukup rendah juga ya Bu Feby ya, dia berada di skala 4 gitu ya, kurang dari separuh gitu ya. Iya, iya. Kira-kira apa nih yang kalau Bu Feby tadi udah menyampaikan nih beberapa solusi yang mungkin Bu Feby lakukan gitu. Kira-kira ada nggak orang-orang yang akan terlibat atau membantu Bu Feby di dalam mengatasi masalah ini, masalah motivasi siswa, belajar siswa yang rendah tadi? Mungkin saya bisa berkolaborasi atau minta bantuan ke wali kelasnya. Kemudian juga kepada guru BK-nya. Mungkin ya guru-guru tersebut, ada wali kelas dan BK itu punya informasi mengenai kondisi dan keadaan murid-murid di kelas itu, sehingga mereka dalam belajarnya kurang bersemangat. Dan informasi tersebut mungkin juga bisa saya lakukan untuk membuat rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu nantinya, yang sesuai lah dengan minat anak-anak di kelas itu, yang bisa yang bisa membuat mereka bersemangat belajar. Itu Bu Neri. Oke, bagus sekali ya Bu Feby. Jadi tadi ada beberapa hal yang akan dilakukan baik dari diri Bu Feby sendiri dengan memperbaiki model, strategi, melibatkan pembelajaran dengan menggunakan game, lalu juga meminta beberapa pihak terkait seperti wali kelas maupun guru BK. Jadi yang mau dilakukan lebih awal yang mana nih Bu Feby? Kira-kira tindakan yang mungkin yang akan diprioritaskan gitu? Mungkin saya yang awalnya dulu akan melakukan pembelajaran itu dalam bentuk game sederhana dulu Bu Neri. Kalau kita bikin games yang ala-ala aplikasi gitu, mungkin kita belum sampai pengetahuan dan kemampuan kita ke situ. Tetapi kalau kita lakukan dengan game yang sederhana, yang bisa membuat anak itu bergerak atau berpikir, tapi mereka masih dalam situasi belajar, mungkin itu yang bisa yang mungkin bisa dilakukan di awal dulu Bu Neri. Oke, berarti kita mulai dulu dari yang sederhana ya Bu Feby ya, dengan mengintegrasikan game ya kepada anak-anak. Oke, Bu Feby, kapan nih mulai direncanakan akan dilakukan? Di pertemuan berikutnya Bu, di minggu depan. Saya kan cuma sekali seminggu masuk ke kelas itu. Jadi minggu ini saya sudah dapat masalah seperti ini dalam kelas. Saya seperti bicara sendiri. Jadi minggu depan saya akan coba rubah strateginya. Saya akan coba pakai games sederhana yang mudah-mudahan nanti bisa membuat anak itu bersemangat lagi belajar dan termotivasi lagi gitu.
Oke Bu Febi. Jadi mulai pertemuan berikutnya akan merubah strategi ya, salah satunya mengintegrasikan game. Baik Bu Iya. Febi, dari hasil pembicaraan kita sore ini, apa sih yang Ibu Febi dapatkan gitu dari pembicaraan kita? Um, saya merasa sedikit, saya merasa di apa namanya, dicerahkan ya Bu. Saya dapat inspirasi, saya merasa mendapatkan inspirasi bagaimana caranya untuk merubah lingkungan di kelas itu dari anak-anaknya yang kurang bersemangat menjadi bersemangat lagi belajar. Kemudian apa namanya, saya akan berusaha untuk konsisten, walaupun nanti tentunya akan ada halangan, akan ada hambatan, tapi saya berusaha untuk konsisten bagaimana tujuannya agar motivasi belajar siswa itu meningkat lagi, dan saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK-nya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Febi. Mudah-mudahan apa yang Bu Febi rencanakan bisa berjalan lancar. Saya tunggu nanti ya sharingnya lagi. Mudah-mudahan untuk pembicaraan kita selanjutnya Bu Febi akan berbagi hal-hal yang sesuai dengan target kita hari ini. Oke, Amin. selamat sore Bu Febi. Terima kasih Sore, Bu banyak. Neri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.